Kesurupan itu nyata. Oh ya. Kamu tadi mau ngapain? Demi Allah. Wah, persetan ini kamu. Gue kesurupan Goku, gue kesurupan apa lagi? Endang Sukamti, gue kesurupan atlet perenang. Setelah gue pulang, kesurupan itu nyata. Oh iya, bener. Kerasa gak? Iya. Ya, kerasa nggak tahu? Tolongnya kerasa. Coba, Kerasa. dada. Begitu juga. Iya, tiba-tiba HP saya lagi puasa kesetel bokep gitu. Tiba kebuka sendiri setel bokep. XXX hamster atau apa gitu. XNN, XX. Siap. Oke, kamera ada di audio. Audio ya. Audio semuanya udah ready, go. Itu yang apa namanya? Si rumah gue tuh agak aneh gitu ya. Kenapa, Jay? Nggak tahu, kayak horor gitu. Gue tuh butuh apa namanya? Orang pinter kali ya. Lo udah kenalan nggak? Ada, bentar ya gue telepon coba. Tapi yang benar. Benar, jaminan ini mah. Halo, gimana? Ada yang butuh bantuan lo nih, penting banget. Oh, dekat sini, OTW. Ya udah langsung ya. Ada. Di dekat Dia sini. mau datang ke sini. Studio. Iya, nanti lu kayak konsul aja dulu. Ya boleh Cerita. nih, boleh. Apa ya? Boleh. Suruh naik aja kalau dia udah sampai. Orang mana ya? Orang jauh dah, ngilmunya di Banten. Mana orangnya? Nah, nih. Pak, masuk Pak. Iwa peye Ayah, masih jago. Ngeliatin nasi orang begini. Sampai tua, sampai nenek, dia macan tetap disanjung. Oh, mantannya di Wapeye. Emang studio ini pernah kejadian ya, Pak? Kejadian apa? Sesuatu yang nggak seharusnya, tapi terjadi gitu. Saya merasakan aura negatif yang cukup kuat sehingga Mau muntah Pak. ini saya nggak kuat bau dupanya. Oh, matiin dong. Terlalu kencang banget jadinya. Jadi ya. Jadi gimana ada yang bisa? Iya, jadi Saya- rumah saya tuh Pak kadang-kadang suka ada cewek ketawa. Ada bekas dimsum ini. Yo, iya tadi akan di. Kok Bapak tahu sih makan dimsum? Tadi saya kan ngobrol dulu kita. Oh iya, Iya di di situ belakang. sebelum datang. Iya kelihatan. Gimana sorry. Sorry. Kelihatannya ganggu ya Pak. Iya. Lupa aja kan. Makanya ini emang Gak apa-apa tapi ini tak sini biar nggak ganggu kali ya. lebih ganggu ke kita dong. Lebih ganggu ya. Geral Leo. Aja, Geral Leo. Ayo semua. Ini banyak banget. Iya. Biar meriah. Biar coba gimana lagi? Kayak sapi tapi jatuhnya ya. Tapi memang banyak banget Apanya? followers gue yang request, "Bang, Gera lagi dong, Gera lagi." Gitu. Lagi tuh, sampai lagi tuh. Lagi. Buset, Makanya kalau lagi di klub misalnya apa? goyang lagi. goyang. Oh, nggak mau Pulang, pulang, maunya maunya. digoyang. Sampai gitu ya? Iya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Geral. Terima kasih Geral udah datang lagi. Kira-kira apa pesan-pesan Geral untuk ini udahan kan? Dibayar ngobrol buat- dulu. Enggak ngobrol dulu. Nggak usah ya. Itu bisa video call. Oh iya. Nggak usah kesini gua. Tapi berapa lama Ral, lu belajar ilmu-ilmu kayak gini? Ya apa ya? Gua sih termasuk baru ya di industri perdukunan ini. Karena kan
Biasanya sebelumnya kan ada pesulap merah gitu kan. Bener. Ada siapa lagi Siapa tuh yang di Jawa itu yang Sansan. Sansan gitu-gitu. Iya. Itu kan udah lama tuh mereka. Gua termasuk pemula lah di dunia industri ini. Dan dia memang sedang mendalami aja gua. Jadi kayak ke dukun, rukiah, kesurupan, dan debus-debus itu. Tapi lu pernah kan maksudnya kesurupan di Jawa itu pernah kan? Pernah, sering. Sering. Jadi gua mendatangi gigs-gigs yang ada di Jawa. Anda tahu? Anda seperti meremehkan gitu. Bukan. Anda meremehkan Ya maaf. pekerjaan saya. Maaf. Itu pekerjaan gigs saya yang Iya. memberikan saya kehidupan dan juga pemikiran, pola pikir asa, institusional dan juga filosofis. Yes. Iya. Tapi beneran kesurupan di sana? Beneran. Demi Allah. Kesurupan itu nyata. Oh ya. Kamu tadi mau ngapain? Demi Allah. Wah. Persetan ini kamu. Jujur, orang yang Tiap orang punya kepercayaan yang berbeda-beda. oke. Betul. Jadi kita tidak bisa untuk satu padukan hingga menyamakan kepercayaan itu tidak bisa. Oke, itu menganut kepercayaan apa tuh kalau kesurupan gitu? Kepercayaan kalau nggak salah penyembah keong racun. Karena untuk mempercayai itu, ya kan, Anda harus, Anda harus punya pemikiran yang di luar nalar dan juga bukan orang sembarangan. Oh, Betul. bukan orang sembarangan tuh memang udah punya ilmu sebelumnya dari sana. Ya memang sudah untuk meniatkan hidupnya mengarah ke situ. Misalnya Anda tahu orang yang mutih apa, Iya. ilmu tenaga dalam. Iya. Nah, itu saya ke arah sana. Oh, lu bisa nih tenaga dalam? Masih belajar, cuman belum utuh, belum mateng. Coba. Biasanya gimana kalau lo? Nah, biasanya ya kalau dicoba-coba gini, lo juga tuh harus belajar sebenarnya. Ada metode khusus pembelajarannya. Karena kalau lo baru gini dan lo belum tahu maknanya untuk apa lo belajarnya, itu biasanya nggak akan bekerja. Oh, Ya. Jadi guanya harus tahu juga. Ya. Kalau itu bohongan. Gimana? Enggak, maksud gua, mesti gimana sih belajar gimana sih maksudnya? Ya kita WA-an dulu, kayak kompromi dulu sebenarnya baru. Oh, Kayak gitu maksud gua. Jadi mendalami dulunya loh maksudnya. Ngerti anggap nggak? kita udah kompromi. Coba, yuk. Anggap kita udah kompromi, udah WhatsApp-WhatsAppan. Udah nih. Udah, anggap kompromi ya. nih. Udah bisa kooperatif bekerja sama. Bisa. Oke. Lo harus punya niat jahat. Oh. Untuk mencelakai. Oh, Nah, itu dia. iya. Di situ ya. Oke. Itu poinnya di situ. Oke. Bentar. Lu makan apa sih? Bobo monyet. Iya. Tadi habis makan monyet sih gua. Sorry ya, makanya gua bawa dupa ini biar wangi, studio kita wangi. biar menghilangkan bau. Oke. Ya. Gue niat jahat ya. Oke. Coba. Gak, lu misalnya mau nampar gua lah ya. Iya. Nampar Oke. ya, coba. Iya. Dengan sepenuh hati lo ya. Sekuat tenaga nih. Betul. Oke. Iya. Sekali lagi ya. Coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Iya. Tadi gagal tadi. Kita coba ini ya. Sekali lagi Iya, ya. kita coba ini ya. Sekali lagi nih ya. Sekali lagi. Boleh. Terakhir. Mungkin gue belum kompromi. Belum kompromi. Ya? Iya. Kita kan udah kompromi kan? Iya, udah. Harusnya udah kooperatif ya. Iya. Oke, coba ya. Oke. Ya. Coba ya. Dengan niat jahat lo ya. Niat jahat nih. Tadi lu masih niat-niat kayak Ada baik birahinya ya. Itu lebih ke birahi. Oh. Bukan jahat itu. Nah ya. Sekarang jahat ya. Jahat ya. Ya. Coba sekali lagi. Ya. Oh iya, bener. Kerasa nggak? Iya. Ya, kerasa nggak tahu? Tolongnya kerasa. Coba Kerasa? dada. Enggak, Dada ya. nggak bisa. Sampai dek nanti kan. Lu mau sampai deknya kan? Ya kan? Lo sampai mau deknya itu kan? Ke situ kan arahnya. Bukan. Hah? Coba gue lihat jahat dia. Sini dah. Sini. Gak, dada. Kan dia jahat, diam. Kan dia jahat. Kalau itu gue juga nggak yakin kayaknya. Kalau ke dada gue juga nggak yakin.
Kesini oke dah. Sebentar. Enggak, ada. Ini lihat jahat banget nih ya. Coba ya. Sebentar. Orang. Iya, bener. Udah dah. Coba sekali lagi. Oke. Sekali lagi ya. Iya bener. Kerasa kan? Kerasa. Ya, itu dia bro maksud gua. Begitulah rasanya. Kayak lu mau mukul tapi ketahan gitu kan. Iya, mental. Iya. Nah, itu yang gue pelajari ketika gua ke tempat-tempat tenaga dalam dan Jawa Timur sana. Sampai berair mata lu kan. Pedes kan kita ya kena asap-asap dupa ini kan. Sampai berair mata lu. Tahu gak? Iya. Itu dia bro. Oh. Terasa. Real bro. Oh. Iya loh. Nah, ini tuh real ya ternyata. Ini masih kayak bercanda karena ini kita berdua kan di sini. Nanti gue bawa lu deh ke tempat memang tenaga dalam, di situ lu membuktikan senyata-nyatanya. Masih boleh ketawa Ya, nggak? lu masih bisa ketawa di sini. Di sana lu akan tercengang. Lu di sana akan tercengang, pas pulang baru ketawa. Begitu. Iya. Begitu, Akhirnya, bro. anjir. Keren nih. Oke. Kayak udah deh, nggak usah dicoba terus dah. Lama-lama jadi tolol juga nih. Tapi gue boleh tahu nggak cerita lu soal lu ngasih sampah Iya. ke orang yang kesurupan? Orang kesurupan. Itu terjadi banyak yang bertanya seperti itu. Kita tahu kan orang kesurupan biasanya makan beling, makan Paku ayam mentah. Iya. Makan apalagi yang lain-lain lah. Iya. Artinya kita kan bisa mendiskusikan, mengelompokkan bahwa orang kesurupan bisa memakan apa saja. Iya, betul. Betul kan? Betul. Apa salahnya saya pas di gigs kesurupan, ada orang kesurupan, saya ambil tanah, lumpur, rumput, sampah, lalu saya suap ke mulut dia untuk meriset apakah dia memakan sampah yang saya berikan. Ternyata Setelah saya berikan ke mulutnya menjauh. Tangan gue begini kan, set, dia langsung kayak, tapi sambil kesurupan. Sambil kesurupan. Lu bayangin orang kesurupan tapi GTM tuh. Apa? Gerakan tolak makan ya. GTP, gerakan tutup mulut. Ya, GTM. Gerakan tutup mulut kayak picky eater jatuhnya. Iya, Picky orang eater. yang kesurupan picky eater. Harusnya jadinya. kesurupan makan apa aja. Iya. Ini picky eater, lu bayangin. Ternyata artinya tidak semua orang kesurupan bisa makan apa aja. Poin yang lebih jelas ya sepertinya waktu itu dia kesurupan harimau. Oh gitu. Gua nyuapin dia rumput. Oh nggak Sehingga cocok. dia harimau tidak memakan rumput. Jadi dia menolak apa yang gue berikan. Nah itu di situ dia poin make sense-nya ya masuk akalnya. Jadi memang kita juga seharusnya tahu ya dia misalnya kesurupan sapi. Betul. Ya rumput dia Rumput. mau. Dia kesurupan jerapah apa baru rumput gitu. Nah dia tuh makanya di situ nolak. Gue juga itu agak Kesurupan jerapah gimana? panjang aja lehernya. Leher iya. panjang, tenang gitu. Oh. Melihat keadaan. Begitu. Iya, juga. iya. Gitu-gitu. Jerapah. Kayak memvisualkan bagaimana hewannya gitu. Nanti dah kalau ini lu Gak usah, gak perlu. kesurupan. Enggak. Gini-gini tuh sekali seumur hidup tuh harus. Lagi dan lagi. Sekali seumur hidup. Seenggaknya lu hidup tuh kayak merasakan apa yang lu lihat di sosial media. Nah itu pernah lu rasain gitu kan. Orang-orang kesurupan. Lu tau gak yang kesurupan ngeluarinnya dari fefek gitu? Iya, tahu, itu? pernah. Nah gitu-gitu. Lu harus merasakan gitu. Tapi si sansan-sansan itu beneran? Yang dia pegang cuma gini? Beneran. Nah itu bagian dari Kompromi tuh? bukan menguatkan untuk apa istilahnya aura atau ini kita setannya agar bisa
Apa? Cengli. Bersatu dengan tubuh kita. Lu pernah lihat langsung tuh? Pernah bertemu langsung dan sudah pernah Dites. dipegang, dites oleh Sansan. Beneran kesurupan lo? Beneran kesurupan. Oh. Gue kemasukan waktu itu kan. Apa? Kemasukan apa? Silat, atlet silat dia, mereka lebih ke atlet silat kalau kesurupan Om Sansan. Ini kayak tet teneng teneng tet teneng teneng tet teneng teneng tet gitu. Karena tiap daerah kan, setiap tempat kesurupan tiap daerah beda-beda gerakannya gitu. Ada kalau Jawa Timur sana ya kesurupan biasanya lebih ke hewan gitu-gitu. Kalau di arah terbangan ada di Bandung lebih ke gerakan mirip silat gitu-gitu. Itu daerah Jawa Tengah ya? Yang lo kesana? Om Sansan? Itu Bandung, daerah Bandung sana, arah ke Jogja. Kabupaten Bandung. Cilenyi. Apa ya namanya Kabupaten Bandung tuh? Apa ya? Cianjur. Bukan. Cimalaya. Majalaya. Arah sana. Cimalaya. Apaan Cimalaya? Arah Majalaya di sana dekat sana itu terbangan namanya. Tiap daerah juga beda-beda. Tapi itu eventnya tiap minggu sekali atau tiap bulan sekali? Itu tuh sebenarnya itu tuh orang nikahan atau orang sunatan, hitanan. Lu ngundang itu si kesurupan itu. Oh. Kemarin itu gue ke acara pengantin. Mulai mengganggu ini tadi ya, kayak napas susah kayak. Taruh sini aja sini. Sini bisa nggak? Dah ini lega nih. Susah napas juga. Jadi di acara nikahan ini tuh dua orang yang terkenal sering kesurupan juga pengantinnya. Jadi geng ini komunitas dia. Jadi dia itu disebut ratu kesurupan, ratu terbangan sih saya. Mau tai ya itunya. Asapnya. Ratu terbangan kesurupan. Jadi kesurupan nih gue datang waktu itu sama Musdalifah sama suaminya kan, Dian Iyoy. Terus langsung udah beres gua kesurupan terakhir ditutup sama pengantinnya. Pengantin juga kesurupan di situ. Karena dia ratu terbangan itu kan, ratu kesurupan. Lu lihat sendiri. Gue lihat sendiri kata gue, anjir. Masih shock gua kan, ternyata biasanya kan enggak di tempat-tempat lain tuh yang punya hajatan acara tuh paling nonton doang. Jadi enggak yang punya hajatan acara ya dia ikut dalam itu. Gue kayak, wah keren juga. Sakti tuh ya. Sakti nih cewek. Besoknya lu coba. Oh hari itu juga lu coba? Hari itu kan lagi acara gigsnya tuh. Iya, jadi hari itu lagi berlangsung. Yang lu digebugin? Itu beda lagi sebelum ini. Oh. Itu pas awal-awal gua lagi live streaming gitu. Lagi live streaming ke Jawa Tengah. Nah di situ itu awal-awal gua nyoba kesurupan di situ. Kenapa lu digebugin? Lu nggak hafal ilmu kompromi tadi berarti belum? Bukan, itu nggak ada ilmu kompromi. Kalau beda sama tenaga dalam. Oh. Itu kepercayaan lu, balik lagi. Kepercayaan lu masing-masing tiap orang kan. Gimana dinding dia, tiap orang tuh punya dinding. Dinding kayak lu tuh mudah dirasuki apa enggak gitu. Tiap orang tuh punya itu. Dan gua termasuk awalnya tuh masih kayak tinggi dinding gua. Kayak nggak mudah dirasuki. Jadi kayak bisa mirip orang yang nggak percaya kesurupan lah. Lu nggak percaya kan? Nggak percaya gua. Nggak percaya kan? Iya. Nah itu lu nggak percaya dan dinding lu udah tinggi banget berarti, makanya lu nggak percaya. Nah kalau lu mulai percaya, dinding lu makin lama makin runtuh dan lu mulai bisa kemasukan atau kesurupan gitu. Dan gua saat itu ternyata gua tuh udah bisa kesurupan di awal-awal. Karena walaupun gua nggak percaya, dinding gua itu udah mulai turun. Karena yaitu gua ternyata di tempat itu jadi tempat orang dinari kan, kuda lumping, aura negatif, semua aura negatif, kayak orang-orang tuh kenceng semua kan. Gue di situ pokoknya tempat cocok buat ngeluapin amarah lu kalau lu banyak utang, rumah tangga lu berantakan, geluduk. Tuh. Lu ngomong gitu langsung makanya sensitif kan? Iya. Token rumah lu bunyi, anak lu plenger,
Pokoknya itu cocok banget lu, udah pusing anjing hidup gua tai banget ini. Datang situ, saat kesurupan, naik nanti loncat sana sini, pulangnya Badan biru, pikiran pun lega. Oh. Sama kayak ke clubbing ternyata. Oh. Cuman beda metode. Iya. Make sense gak? Enggak ya? Iya, enggak. Oh. Enggak. Gua mikirnya make sense. Oh iya, karena sekali sih seumur hidup itu. Betul. Tapi kalau dijadiin rutinan juga oke. Menurut gua. Oke. Kenapa? Karena ya itu lu datang dengan pusing ke situ, lu lepas gitu, ngerti nggak? Lu bukan jadi diri lu sendiri, tapi lu udah jadi monyet, kuda gitu-gitu. Jadi lu melepaskan aura negatif lu, penat lu. Berarti dari awal lu datang ke sana tuh lu udah kompromi sebenarnya. Enggak. Gue penasaran. Gue membawa dengan rasa penasaran. Ini tuh real gak sih, kesurupan ini nyata gak sih? Ternyata Pas gue kesana, gue kesurupan tas. Gue kesurupan Goku, gue kesurupan apa lagi? Endang Sukamti, gue kesurupan atlet perenang. Setelah gue pulang, kesurupan itu nyata. oh, ada. Ya. Kesurupan itu nyata. Betul. Muka lu masih nggak percaya? Iya, enggak kan itu dia makanya dinding ini dia. Iya, dinding lu memang ya? Dinding gue terlalu tinggi gitu. Bentar ya, gue coba. Gue coba memahami dulu ya. Jadi kita harus kompromi. Komprominya itu sama siapa? Sebenarnya nggak kompromi, lebih ke kayak lu tuh Terima aja. terima, percaya diri lu. Lu harus percaya juga, dasarnya percaya. Percaya kalau kesurupan itu nyata, oh, oke. ya kan? Lu untuk mempercayai sesuatu, mengimani sesuatu, kalau lu percaya itu ada kan? Ya ada. Itu dia intinya. Ketika lu yang mempercayai sesuatu, lu percaya alien kan? Ada alien. Lu percaya alien? Percaya. Berarti alien itu ada? Ada. Nah itu dia, apa bedanya? Lu harus mempercayai kesurupan itu nyata, agar bisa lu kesurupan. Nih ya, gue tuh dulu pernah belajar ilmu kesurupan kayak gini, Ram. Coba gue mau tes ke lu ya. Coba ya. Lu beneran bisa? Beneran? Gue ini keturunan Finlandia, aborigin. yang pakai suku Iya. asap gitu-gitu. Suku, iya. Oke. Nih ya. Gue tuh biasanya bisa ngomong sebelum kesurupannya sama ini gue. Jadi kayak lu lagi duduk gini, gue bisa ngomong nih. Kalau lu nggak perlu gimana-gimana, tapi muka lu aja yang kesurupan. Tuh bisa. Muka doang. Iya. Bahkan maksud badan enggak Enggak. Kepala aja. Jadi tangan lu tuh kayak bingung nggak bisa digerakin, Iya. mau otak lu gitu. Berarti ini udah apa ya, belahan beda lagi dari kesurupan yang gua. Iya, aborigin gue. Jadi kayak Oke, lu mau sadarkan tangan lu gitu nggak bisa. Terus kayak gue minta misalnya nih, lidahnya melet dalam. Nah nanti lu akan kayak gitu. Oh, jadi lebih ke hipnotis gak sih itu? Ya, Enggak ya? Kesurupan. Kesurupan tapi itu. Keluarnya tetap harus dari gue. Oh, oke. Sedikit aja ya, cuman beberapa second ya. Boleh dites kali ya? Sekali 10-15 detik lah. Oke. Oh, lu butuh ini juga? Iya, kan gue dulu pernah belajar. Lu kurang rileks. Iya, agak tegang. Kalau lu rileks, dapat dia. Rileks ya. Bentar. Kalau ngaceng aman nggak? Apa rileks badan doang? Iya, badan. Kalau ngaceng berat, nanti takutnya dia gerak-gerak kemana-mana. Iya, Teman-teman di studio lagi. bentar. Oke ya. Jangan ngaceng, dia nggak mau. Oh, sorry, Iya. Gue merem jadi gue ngeliat lu Iya, ngapain. makanya jangan, dia nggak terima. Sorry. Oke, dulu. Coba nih ya. Nah, ya kan? Bilang ini lidah, nah, ya kan? Nah, tuh,
Lihat kan? Gue udah bilang gue bisa. Ternyata memang khusus bagian kayak lebih detail itu ya. Iya, itu yang namanya suku Aborigin. Jadi nggak semua badan memang bagian-bagian tertentu. Iya kan, tangannya tadi nggak gerak sama sekali. Nggak gerak, nggak bisa. Gue pengen gerakin kan udah saya lepas. Ini cuman fokus ke lidah doang. Lidah. Gitu. Bisa nanti mata, bisa nanti kuping, bisa nanti misalnya lu butuh ngaceng aja gitu, Iya. 2 jam. Bisa gua. Berarti bisa disugesti gitu. jadi. Bisa. Oh, Nah, Minta dong itu. ya ada. Belajar gitu. Kayak biar ada orangnya melet mulu gitu. Nah, Iya. itu gua kurang lebih bergurunya tuh 3 tahun. Lama ya. Lama. Gua tuh waktu itu kan ke Aborigin itu, makanya gua harus kalau lo mau ilmu lo lebih tinggi, nanti ikut gua. Kapan dah lu ke Aborigin lagi biar bisa gue coba untuk Coba ya, biar sesuatu apa ya? Ada ilmunya lah gitu kurang lebih. iya, sama gue juga begitu. Gue juga mempelajari dukun kan, dukunan, dan juga debus gitu-gitu, kesurupan. Memang itu bertahap gitu. Kayak gak bisa langsung. Makanya gue menarik buat ikut lu ini kesurupan yang cuman detail bagian tertentu. Iya. Tapi lu pernah nggak ngeliat setan? Setan mah kayaknya ini ya pemahaman gue ya. Setan tuh lebih ke halusinasi mungkin menurut gue tuh. Berarti setan ini teman lo berarti? Setan teman gue, tapi ketika lo bisa lihat setan menurut gue itu halusinasi. Karena tercipta yang gue yakini tercipta ketika lu lagi capek, dia bisa masuk ke tubuh kita. Tapi kalau ngelihat tuh itu susah biasanya. Hanya orang-orang tertentu. Betul. Bahkan kan sebenarnya kayak apa ya? Yang lihat setan itu kan nggak semua nabi bisa lihat setan, cuman 1 orang doang kan, siapa gitu. Hah? Nah, Sulaiman doang. Siapa lalu yang hanya manusia biasa didengik cunguk berbau kotor babi itu ya bisa berkata melihat setan. Iya. Itu kan maksud gua. Dia belum selesai. Itu tuh sebenarnya halusinasi lu, atau lu lagi kecapean, atau lu lagi banyak pikiran, itu lu jadi berhalusinasi karena kita terdoktrin menonton film-film horor, film-film ini. Jadilah dia bisa capek lah intinya. Capek atau ketakutan, muncul halusinasi. Menurut gua ke situ arah situ. Jadi sebenarnya setan tuh selama lo jadi dukun adalah aus ya? Enggak. Oh. Saya merasakan getaran-getaran agak sensitif dan telepon. Iya benar. Angkat dulu. Oh, usah. Siapa tahu gue yang nelpon. Iya. Bukan. Bukan. Aman. Nah, tadi apa lu nanya apa ya? Jadi lu gak percaya kalau setan tuh ada Gak selama percaya. lo jadi dukun? Ada, setan tuh ada. Tapi untuk mungkin dirasakan aja, bukan dilihat tuh susah dia. Untuk sampai ngelihat itu susah. Tapi gue sih beberapa kali pernah waktu gue les pramuka, bukan ikuti kegiatan pramuka tuh. Ini ada aja yang kesurupan tuh. Kenapa ya? Ya karena itu balik lagi kata gue. Balik lagi dinding itu ya. Dinding itu dan mungkin tempatnya yang mungkin kata gue ada suatu kejadian yang terjadi di situ. Sehingga ya tahu pasti entah hodam atau arwah penunggu di situ nggak terima atau merasa terganggu. Makanya baru merasuki orang-orang yang ada di situ, mungkin menurut dia mengganggu. Iya kan? Iya. Setan ada berapa huruf? 5 huruf. 5. C, E, T, A, N. N huruf keberapa dari abjad? 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf. 14 huruf itu zaman dulu. Zaman dulu disembah karena 14 huruf ini berbahaya. Dari 14 huruf ini kita tahu gajah makannya apa? Rumput. Rumput warna Hijau. hijau ke angka 14. Kalau dipadukan itu menjadi sebuah simbol yang dimana di dahulu itu ditakuti. Sehingga setan-setan sensitif dengan 14 dan warna hijau. Maka ketika anak teman-teman lu datang ke situ pakai baju coklat, Hijau. pramuka hijau, Coklat. Sorry. Iya, maaf. Maaf.
bercanda dulu, nih gua lagi serius. Iya, Mbak Ayam. Iya. Ya, Coklat. coklat. Pinggirannya rumput hijau. Iya, betul. Coklat dan rumput hijau itu sensitif, bersinggungan. Makanya rumput ketika ada rumput hijau, setan-setan itu merasa terganggu. Maka teman lu dimasukin dan tidak merasa tenang. Oh. Itu dia makanya bisa terjadi. Gue kasih tahu aja, man. Ya kan? Memang sedikit complicated, rumit. Tapi kalau kita belah, kita bedah, kita pahami, itu ada ilmunya. ada Ketoknya berapa kali tadi, Mbak? Kalau 5. Oh iya. Semua kita bedah semua, pasti ada celahnya, ada sebab akibatnya lah. Nggak semerta-merta terjadi tanpa ada sebab lah gitu kalau dikasih tahu. Jadi 5, 14, 14 hijau, coklat. huruf abjad ke-14, Huruf aja ke-14, huruf N N, termasuk lagi. Gajah makannya rumput, situ, perbandingan dari situ. Setan sangat tidak menyukai rumput dan teman-teman lu bersatu. Makanya terganggu. Iya. Hebat. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Penjelasannya keren. Jadi kalau bisa jangan lagi tuh ya. Jangan pakai baju coklat di samping rumput. Itu. Tapi kita pernah dengar nih Mbah tadi dari Ayas juga kalau Mbah ini kan ternyata termasuk saudara jauh Nyi Roro Kidul ya. Betul. Oke. Karena memang saya masih ada silsilahnya dulu nenek moyang saya. Tahu si Pitung? Tahu. Nah si Pitung itu dulu kan dia pernah melawan penjajah kan. Oke. Ada penjajah itu di mana penjajah itu ada menikahi seorang gadis lokal di Indonesia. Nah di situ lahirlah seorang anak dari penjajah dan dari lokal tersebut. Di mana hubungan itu terlarang kan. Ya kan? Ini lu dijajah, ini penjajah tapi nikah. Oh iya. Lahirlah anak. Iya. Ini harus terlarang kan. Jadi anak terlarang, anaknya nikah lagi. Sama? Adiknya penjajah. Terlarang lagi dong? Terlarang lagi. Lahirlah anak lagi. Oke. Anak ini nenek gua. Oh iya. Nenek Makanya, nikah sama? hah? Nenek Mbah nih. Iya. Nikahnya sama siapa? Oh. Waktu itu dicangkok nenek gua. Jadi, dia melahirkan sendiri jadi. Jadi dia melahirkan sendiri sehingga baru lahir emak gua nikah sama bapak gua, baru lahirlah gua. Di situ makanya silsilah. Lu nanya apa di awalnya? Keturunan Nyi Roro Kidul. Keturunannya Roro Kidul. Makanya masih make sense kan dari keturunan Belanda zaman dahulu adanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kan dulu sekitar hadir di 200-300 tahun kan. Nah jadi masih kita dijajah sekitar 200-300 tahun. Disitulah terjadinya hubungan persaudaraan itu. Oh berarti tandanya memang complicated ya. Complicated. Tapi kalau kita Bedah lagi. masih ada sebab akibat. Iya. Nah, itu dia. Sebab akibat Ya, lagi. semua tidak terjadi semerta-merta tiba-tiba. Iya, benar-benar. Nah itu dia. Ilmu apa Mbah yang turun dari Nyi Roro Kidul ke Mbah tuh? Seperti menyelam dengan kecepatan 20 km per jam. Oh iya? Ya. Mbah bisa? Iya bisa saya. Lalu bertahan napas sekitar 3 menit. Di dalam air? Di dalam air. Sejati kan manusia itu sebenarnya bisa bernapas di dalam air. Tapi dengan sidang perkembangan zaman kita tuh jadi banyakan di darat. Pas kita lahir kita tuh dalam kandungan kan. Kandungan kita tuh air kan. Iya. Nah di situ sebenarnya kita bisa bernapas dalam air. Cuman karena kita kebanyakan di darat tidak melatih apa yang sejatinya kita punya. Jadi tumpul. Tapi Mbah, bentar. Bernafas di dalam air. Betul. Kenapa ditargetin cuma 3 menit? Kan Karena- seharusnya kalau nahan napas baru bisa 3 menit. Betul. Kalau bernapas di dalam air, sebenarnya kan bisa lama aja tuh. Betul. Tak itu karena tidak dilatih dan karena saya saudara jauhnya Nyi Roro Kidul tidak terlalu dekat. Jadi mendapatkan kemampuannya juga sedikit.
Oh. Kecuali saya anak Nyi Roro Kidul. Nah, baru saya punya kemampuan Nyi Roro Kidul. Iya, Ya kan? iya, Bernafas iya. di dalam air, hidup di dalam air gitu. Oh. Ya, saya kalau saudaranya Duyung nah baru tuh bisa. Tapi di rumah saya itu Mbak. Ya, Jadi saya tuh ngeliat kayak ada hal-hal yang nggak baik itu. apa tuh kalau boleh tahu? Jadi kalau saya lagi makan, Ya. tiba-tiba sendoknya nyuap sendiri. Apalagi tuh di bulan puasa kemarin, itu yang saya bener-bener ngerasain kayak motor saya bisa belok sendiri. Waduh. Mobil saya juga kadang-kadang tiba-tiba ke McD. Waduh. Saya tuh masih bingung, apa sih gitu. Kayak sekarang puasa nih. Iya, iya, iya. Sekarang kan seharusnya kita puasa Arafah nih. Betul. Tiba-tiba alarm gak nyala. Untuk puasa. Iya. Wah, gangguan mistisnya sangat kuat sekali ya. Saya juga kadang begitu tuh ngalamin. Begitu juga. Iya, tiba-tiba HP saya lagi puasa kesetel bokep gitu. Saya nggak. Itu auto Mbak, handphonenya Auto. sendiri. Saya tidak buka. Bukanya kan pakai sidik jari. Oh iya bener. Tiba-tiba kebuka sendiri setel bokep. XXX hamster atau apa gitu. XNN, XX, XNX. Bukan XNXX, XX hamster gitu. Oh, xhamster.com Iya. Kayak saya kayak, wah ini mungkin saya terlalu mendalami ilmu seperti ini sehingga ya biasa kan orang paling ketindihan atau diganggu apa ini udah merayap ke kayak kegiatan-kegiatan yang berbahaya Kurang gitu. bagus ya kalau bulan puasa tuh memang. Makanya, ini bayangin lagi tempat umum di halte apa nunggu tiba-tiba ke setel bokep. Mengganggu nggak? Oh bisa kayak gitu juga. Nah itu dia yang saya takutkan ke arah situ. Yang mana judulnya apa tuh biasanya kalau di xhamster tuh? Apa ya yang BBC 23 apa ya? Pokoknya sering kesetel yang begitu tuh. Nah itu kita ngilanginnya gimana Mbak? Dulu tuh Saya matiin cabut SIM atau masalah saya ya cabut SIM atau matiin data. Itu yang saya lakukan untuk penanganan biar itu nggak terjadi. Nah kalau saya gimana? itu kan masa belok tiba-tiba belok Iya, ke warteg, sendok suka jalan sendiri. Iya. Nah itu paling bisa ke patahin tangan Anda sendiri dah. Oh Ya kan? sakit dong. Tapi bisa belok sendiri nggak ke warteg? Enggak kan? Iya, Nah, bener-bener. kita cari solusi itu aja. Iya. Ya kan? Kalau cabut setir misalkan masih bisa, sendok masih bisa belok. Iya. Ya kan? Apalagi alarm sering mati tuh. Iya bener. Tapi pencegahan-pencegahan yang udah ini tuh nggak bakal bisa terjadi lagi nih intinya. Nah, kayak gitu cara main. Iya. Tapi Mbak ini apa sih Mbak? Mahkota apa sih Mbak? Ini mahkota saya dari Cianjur. Saya di situ ke perdukunan di situ memang. Oke. Saya udah terkenal. Pokoknya kalau ke Cianjur bilang aja Ki Bogelen. Oh. Nah, di situ udah kenal tuh. Ini ada fungsinya nggak? Bisa. Ini kalau lagi jemuran habis, nah ini bisa jemur sempak apa bisa di sini. Iya. Nah, ini makanya lagi ada ini saya pakai dulu di sini. Oh. Nah, di awalnya itu. Ternyata bisa. Iya. Ya kan? Bah, Iya. tapi sekarang itu kan lagi marak soal pocong begal. Pocong begal. Iya. Pocong ngebegal. Iya. Di tengah jalan nih misalnya dia lagi sepi. Iya. Tiba-tiba keluar pocong. Terus pocongnya ngebegal. Bentar, ini saya logika saya agak tidak masuk sedikit ya. Iya. Pocong ngebegal itu kan harus punya tangan untuk membawa hasil begalan kita Iya. kabur. Betul. Bagaimana pocong mengendari motor atau mobil untuk dibawa kabur? Jadi ceritanya membegal. kita lagi jalan nih, Iya. tiba-tiba pocongnya keluar dari depan. Mau merhentikan mobil dong. Tiba-tiba pocongnya lompat. Ngambil HP, ngambil dompet, ngambil ini. Jalan lagi. Nah, ngambil nih. Ada kata ngambil kan di situ. Ngambil. Pakai apakah pocong itu mengambil barang-barang begalan tersebut? Itu dia. Magnet. Ada yang bilang dia pakai magnet.
Magnet sebesar apakah yang dipakai pocong hingga bisa menyedot HP, dompet, dompet juga kulit goblok bukan besi. Magnet ke kulit enggak narik tuh. Gimana tuh logikanya? Iya. Saya juga Kita bingung. bedah dulu nih, ya kan? Iya. Gimana nih? Mungkin pas dia gini lompat ngambil. Bukan pocong dong itu. Berarti- Tangannya nggak diikat. Mang- Pocong kan diikat. Siapa tahu itu sebenarnya genderuwo nyamar jadi pocong biar image pocong jelek sehingga genderuwo aman. Pocong yang disalahin oleh masyarakat. Oh iya, setuju. Sehingga yang terkenal pocong begal. Betul tidak betul? Betul. Nah, Betul. Seharusnya genderuwo nyamar jadi pocong. bisa jadi. Untuk ngejatuhin image-nya pocong. Betul. Karena pocong kan diikat. Kok bisa dia mengambil, ya kan? Lagi kain kafan juga murah kan? Gendoro bisa lagi nyolong atau pocong lagi mandi dicolong atau beli di Iya. tempat baju. Setuju. Itu maksud saya. Kok bisa pocong menjadi pocong begal? Berarti itu orang nyamar ya? Apakah dia berkomplotan? Ada pocong yang jadi pocong atau ada orang yang ngambil? Tidak ada. Hanya pocong sendiri. Iya, beritanya gitu pocong begal. Menarik sih untuk bedah dan ditelusuri. Oke, siap. Saya jadi tertarik untuk bawa motor dan mau kemana itu bertemu pocong begal ini. Nah, Iya kan? siap. Pocong manusia sudah mainstream dan sudah banyak. Pocong begal memang menarik dan belum pernah saya temui. Nah, Berarti itu satu ide tuh dari saya tuh, Mbah. baiklah. Nanti mungkin saya akan mencari entitas pocong begal ini. Terima kasih Kisanak sudah memberikan saya ide. Sama-sama Iya, Ki R. Rambut kenapa rambut? Ini, Ah. ya biasalah style dukun kekinian. Oh. Dukun culture kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Gen Z sekarang udah begini mainnya kan. Tahu R. Aloy? Tahu. Aloy? Iya. Nah, itu CS saya. Oh. Dia sering ke tempat saya buat ya nyari-nyari ilmu. biar sukses, biar jodohnya banyak gitu-gitu udah biasa. Ini nih, Mbah, karena ngomong-ngomong soal sukses ini kan Iya. sekarang sebenarnya episode terakhir saya, Mbah. Ini. Iya. Oh, Ini tuh episode terakhir saya, jadi sebenarnya berat saya mengatakan. Boleh nggak sih Mbak dibunyiin sambil ngelihat masa depan saya? saya coba Terawang dulu. terawang sedikit ya masa depan Boleh. kamu ya. Boleh, Mbak. Sekarang tahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Boleh tangannya bentar ke sana. Bertahan satu cinta. Jangan dulu Wah, tapi saya melihat masa depan kamu cerah loh. Serius, Mbak? Serius, ada secercah cahaya yang akan membuat kamu sukses di masa depan loh. Amin. Jadi Kamu punya potensi peluang kalau kamu bisa memanfaatkan dan juga berusaha, masa depan kamu masih bisa di masalahnya saya udah nggak bisa. perjuangkan. Masalahnya saya udah nggak sanggup sendiri Mbak ngejalanin ini. Podcast begini sendiri-sendiri. Iya, makanya saya udah capek. Kenapa? Ya udah, nanti saya dukung lah kamu untuk dari dalam saya kasih Bener? bener nanti. Janji? Dukung saya? Dukung kamu, Support? support kamu. Udah, kalau kayak gitu nggak usah lama-lama. Sini. Saya dukung kamu dari dalam untuk Nggak bisa. Kalau Mbak dukung saya, apa ya? kalau Mbak dukung saya, Apa ini? Mbak harus tanda tangan ini dulu. Hah? Mbak tanda tangan ini. Ini Bentuk dukungan dari Mbah. saya dukung lewat mantra. Enggak, Ah? nggak usah. Dari dalam. Dari dalam. Ini Ini- Mbah tanda tangan, silakan di sini. Laki-laki yang dipegang janjinya Mbah. Janjinya. Janji, tanda tangan. Saya dukung cuman Tanda tangan. harus tanda tangan. Tanda tangan. Waduh. Sekarang. Tanggal berapa sekarang? 12
26 bulan 5 2026 resmi Mbah Dukun menemani saya di kontrak mau konsul season 2. Saya harus terima kasih. Saya menunggu kamu di sini. Saya menunggu kamu di sini. Terima kasih. Terima kasih. Mau konsul. Season 2. Mau konsul. Masih. Iya. Lewat mantra maksud saya lo. Enggak usah, langsung aja ya. Wah berat ya masa depan saya ini Mas. Kan Mbak sendiri tadi yang bilang masa depan saya lebih cerah. Masa depan saya dipertaruhkan juga. Gak ini, apa-apa kalau begitu. Selamat datang Gerald di Mau Konsul season kedua.